Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Anissa. Kali ini gua akan membahas tentang sejarah dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Sebelum lebih lanjut membahas tentang sejarah dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu ejaan? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan merupakan kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda baca. Nah, setelah mengetahui pengertian dari ejaan itu sendiri, langsung aja kita lanjut ke pembahasan tentang sejarah dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan Van Opwijen. Ejaan ini diciptakan oleh Charles A. Van Opwijen yang ditetapkan pada tahun 1901 dan berlaku sampai tahun 1947. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda. Gambaran dari ejaan Van Opwijen ini seperti huruf J dibunyikan sebagai huruf Y. Misalnya, pada kata sayang, penulisannya seperti ini. Lalu, huruf OE dibunyikan sebagai huruf U. Misalnya, pada kata aku, penulisannya menjadi seperti ini. Kemudian, huruf DJ dibunyikan sebagai huruf J. Misalnya, pada kata jurang, penulisannya menjadi seperti ini. Selanjutnya, huruf TJ dibunyikan sebagai huruf C. Misalnya, pada kata cantik, penulisannya seperti ini. Lalu huruf NJ dibunyikan sebagai huruf NY. Misalnya, pada kata selamanya, ditulis menjadi seperti ini. Lalu huruf CH dibunyikan sebagai huruf KH. Misalnya pada kata khawatir, tulisannya pada ejaan ini menjadi seperti ini. Dan yang terakhir, huruf SJ dibunyikan sebagai huruf SY. Misalnya ada orang yang namanya Syaibah, maka penulisannya pada ejaan Van Opwijen ini seperti ini. Selain itu juga ada tanda apostrof seperti pada kata rakyat, Jumat, maaf, dan lain sebagainya. Yang kedua, ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Pada tahun 1938, yaitu saat Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, ada keinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Opwijen. Lalu, pada 17 Maret 1947, ejaan Suwandi atau ejaan Republik ini berlaku. Yang tentunya terdapat perbedaan dari ejaan sebelumnya, seperti tanda apostrof dihapuskan, kemudian penggunaan diftong OE diubah menjadi huruf U. Yang ketiga, ejaan pembaharuan. Pada saat Kongres Bahasa Indonesia II yang diselenggarakan di Medan tahun 1954, terdapat gagasan tentang perubahan ejaan yang menghasilkan beberapa keputusan, yaitu 1. Ejaan sepadat-padatnya menggambarkan satu fonem dengan satu huruf. 2. Penetapan ejaan hendaknya dilakukan oleh suatu badan yang kompeten. 3. Ejaan itu hendaknya praktis tetapi ilmiah. Pada ejaan ini, diftong AI, AU, dan OI dieja dengan ai, au, dan oi. Contohnya seperti ini. Namun sayangnya, ejaan ini tidak dapat ditetapkan karena terdapat beberapa kekurangan seperti adanya beberapa huruf baru yang tidak praktis. Yang keempat,
Ejaan Malindo, Melayu Indonesia. Pada 1956, diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia di Singapura yang membahas tentang penyatuan ejaan bahasa Melayu di Semenanjung Melayu dengan bahasa Indonesia di Indonesia yang dinamakan ejaan Malindo. Namun, ejaan ini gagal diresmikan karena pada saat itu, yaitu tahun 1962, terjadi konfrontasi Indonesia-Malaysia. Yang kelima, ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Malindo yang pada saat itu gagal diresmikan. Ejaan ini dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yang keenam, ejaan yang disempurnakan atau EYD. EYD diresmikan pada 16 Agustus 1972 melalui Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. EYD juga dapat disebut sebagai ejaan Masuri karena pada saat itu Masuri sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah memperjuangkan EYD ini. Perubahan pada EYD ini yaitu penggunaan diftong DJ diubah menjadi huruf J, CH menjadi KH, NJ menjadi NY, SJ menjadi SY, TJ menjadi C, dan J menjadi Y. Kemudian, EYD ini mengalami 2 kali perbaikan. Yang pertama pada tahun 1987 dan yang kedua pada tahun 2009. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan Bahasa Indonesia diresmikan pada tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI ini diresmikan guna menyempurnakan EYD, terutama dalam hal penambahan huruf vokal diftong, yang mana pada EYD hanya terdapat 3 huruf vokal diftong, yaitu AI, AU, dan OI. Sedangkan pada EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia ini ditambahkan 1 huruf vokal diftong, sehingga jumlahnya menjadi 4, yaitu AI, AU, OI, dan EI. Kemudian, pada Ejaan Bahasa Indonesia ini terdapat 3 jenis huruf E, yaitu etaling terbuka, etaling tertutup, dan E-pepet. Dan selanjutnya, dalam hal penggunaan huruf tebal, kapital, dan tanda elipsis, yaitu tanda titik 3 yang digunakan untuk kalimat yang tidak selesai. Oke guys, itu dia sejarah dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Semoga apa yang gue sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat menambah pengetahuan kalian nih tentang bahasa Indonesia. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke? Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.